Nah, baik, khotbah hari ini saya beri judul sama dengan tema Natal kita, yaitu Jesus the Promise Fulfilled, atau Yesus janji yang digenapi. Ketika kita akan melihat penggenapan janji Allah di dalam Yesus Kristus, kita akan melihat ada sebuah makna dari hari yang kita rayakan hari ini, yaitu hari Natal. Makna yang selama ini mungkin kita lupakan. Selama ini mungkin kita sibuk dengan kegiatan persiapan Natal, meriahnya hari libur, sukacitanya, festifnya. Natal jadi sekedar festival bagi kita. Jadi sekedar perayaan tahunan bagi kita. Bertahun-tahun mungkin kita sudah lupa makna Natal sebenarnya. Dan boleh saya akui, saya pun pernah melewati masa-masa seperti itu. Natal hanyalah sekedar satu hari dalam satu tahun, 25 Desember, untuk saya melayani Tuhan, menyambut kelahirannya. Tapi setelah itu, hilang maknanya, saudara. So mari sama-sama masuk ke teks kita hari ini. Namun sebelum kita baca bersama-sama, saya berikan sedikit latar belakang dari teks kita. Jadi setelah Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf yang adalah tunangan Maria ini berencana untuk menceraikan Maria. Kenapa cerai? Karena dulu itu ketika laki-laki dan perempuan bertunangan, mereka statusnya sudah seperti suami istri. Statusnya, saudara ya. Jadi ketika Yusuf mengetahui Maria hamil, ia ingin menceraikan Maria. Lalu datanglah malaikat kepada Yusuf dan berkata seperti apa yang teks kita katakan hari ini. Kita akan baca bersama-sama Matius 1 ayat 21 sampai yang 23. Kita baca dengan kuat, kita baca dengan sungguh-sungguh karena ini adalah firman Tuhan. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin, demikian firman Tuhan. Khotbah hari ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Poin saya yang pertama adalah the name of Jesus. Saya akan bacakan ulang ayat 21 buat saudara. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, kita sudah kenal dengan nama ini, nama Yesus. Kita sudah sering sebut namanya dalam doa kita, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, aku berdoa. Amin. Kita tahu nama ini adalah nama di atas segala nama. Kita sering nyanyikan, you're the name above all name. You are worthy of our praise. Banyak sekali lagu yang mengatakan bahwa nama Yesus nama yang indah, nama yang perkasa, nama yang mulia. Your name is like honey on my lips. Banyak banget. Dan kita sering menyanyikan nama itu. Tetapi sudahkah kita mengerti makna sebenarnya dari nama ini? Sudahkah kita mengerti makna dari nama yang seharusnya menjadi pusat dari perayaan Natal kita? Nah saudara, Yesus adalah akar kata yang sama dengan nama Yosua. Ada yang namanya Yosua di tempat ini, saudara? Wah, nggak ada, saudara. Oke. Biasanya banyak ya orang Kristen namanya Yosua. Dalam bahasa Ibrani itu Yeshua, saudara. Nama ini dibentuk dari 2 kata. Yang pertama YHWH, yang berarti adalah nama pribadi Allah di dalam perjanjian lama. Dan kata kedua adalah Yasha, yang berarti menyelamatkan atau membebaskan. Jadi nama Yesus berarti Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan, atau bisa kita katakan Tuhan adalah keselamatan. Melalui nama yang diberikan kepada sang anak yang mau lahir ini, saudara, yang lahir sebagai penggenapan janji Allah ini, Tuhan menyatakan dari awal inilah misi penyelamatan yang sudah ia rencanakan sejak semula. Nama Yesus bersaksi tentang tujuannya datang ke dalam dunia. Arti nama Yesus yang berkata Tuhan adalah keselamatan ini mengungkapkan apa misinya ketika ia lahir ke dalam dunia. Mengungkapkan identitasnya sebagai juru selamat dunia. Menyelamatkan dari apa, saudara? Apakah dari kantong yang kosong?
Apakah menyelamatkan saudara dari kegagalan bisnis? Apakah menyelamatkan saudara dari pernikahan yang rusak? Saya percaya ada pertolongan Tuhan dalam masalah-masalah saudara. Tapi pada dasarnya Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa saudara? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Katakan kepada kiri kanan, aku umatnya. Percaya saudara ya, kita umat pilihannya ya. Ini menyatakan dengan kuat bahwa kita yang berdosa ini gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sehingga Allah sendiri harus turun ke dalam dunia untuk menjadi keselamatan bagi kita. Itulah kenapa namanya Yesus. Allah keselamatan. Dan inilah makna Natal bagi kita. Allah yang adalah sang keselamatan itu lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, saudara. Seringkali inilah poin yang kita lupakan di hari Natal. Kita sibuk dengan perayaan dan kemeriahannya, tapi lupa bahwa dosa kita lah ini. Kita yang berdosa ini, yang akhirnya membuat Allah sendiri harus turun untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Di tengah segala perayaan yang meriah, inilah seharusnya makna Natal. Natal adalah momen perenungan kita akan dosa kita. Namun juga momen pengucapan syukur atas Yesus yang lahir sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jangan lupakan ini saudara. Dosa kitalah yang membuat dia harus turun sendiri untuk membebaskan kita. Poin kedua saya hari ini adalah judul khotbah saya. The Promise Fulfilled. Matius 1 ayat 22 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Perhatikan kata hal itu. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Kalau saudara baca ya 3 ayat ini tentu saudara akan tahu hal itu adalah Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahiran Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Nah saudara, kalau kita kembali ke masa Advent minggu-minggu lalu, kita tentu ingat ya bahwa karya penebusan Yesus ke dalam dunia sudah dijanjikan bahkan sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. The first gospel. Saudara bisa dengarkan khotbahnya, bisa baca ringkasannya di Instagram ya saudara ya. Dan saya gak pernah capek untuk mengingatkan bahwa seluruh isi Alkitab menunjuk pada satu nama. Yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Setiap kisah merajut sebuah kisah besar tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Setiap tokoh menunjuk pada Yesus, setiap nubuatan berbicara tentang Yesus Kristus. Itulah kenapa ayat 22 berkata hal itu terjadi supaya genap, fulfilled, yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sebelum saya lanjut saya mau tanya, saudara tahu probabilitas? Tahu saudara ya? Atau peluang ya? Ini adalah cabang matematika yang mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Saya kasih contoh probabilitas ya. Peluang seseorang tersambar petir setahun adalah 1:700.000. Semakin besar angka yang di belakang, semakin susah hal itu terjadi. Semakin tidak mungkin hal itu terjadi. Peluang seseorang mati disambar petir dalam setahun adalah 1:2 juta. Peluang seseorang menjadi presiden, saudara, adalah 1:10 juta. Peluang sebuah meteor mendarat di rumah saudara adalah 1:180 triliun. Artinya sangat tidak mungkin. Peluang pada akhirnya manusia mati adalah 1:1, saudara.
Kecuali Yesus datang dulu ya kedua kali. Semakin besar angka di belakangnya, semakin susah hal tersebut terjadi. Nah saudara, di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama ada sekitar 300 lebih nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan untuk seseorang menggenapi 8 nubuatan, saudara tahu probabilitasnya 8 saja saudara. Adalah 1 banding, tahu bacanya enggak saudara? 1 banding berapa? Yang tahu saya kasih muk. Ayo coba, ada yang tahu enggak? 1 banding berapa? Tolong siapkan muk ya buat yang bisa jawab ya. Ini kuis mendadak. Oh, wah, ayo ada. Apa tadi? 100 kuadriliun koroni. Boleh dikasih muknya ya. Waduh, ini kuis mendadak. Saudara, peluang satu orang menggenapi 8 nubuat adalah 1 banding 100 kuadriliun. Saya juga googling cara bacanya gimana, saya nggak tahu saudara ya. 1 banding 100 kuadriliun. Merry Christmas. Ini hanya 8 nubuat saudara. Saudara bisa menggenapi berapa nubuat? Nggak bisa saudara. Ada yang lahir dari seorang perawan? Nah berarti udah gagal ya. Nggak bisa. Peluang satu orang sekali lagi menggenapi 8 nubuat adalah 1 banding 100 kuadriliun. Semakin banyak angka di belakang, semakin susah, semakin tidak mungkin. Saudara tahu yang Yesus genapi berapa? Lebih dari 300 nubuat. Yang belum itu nanti. Nubuatan tentang dia datang kedua kali. Tentang dia memerintah sebagai raja selama-lamanya. Tapi hampir semua sudah dia genapi. 300 lebih nubuat sudah Yesus genapi. Dan saudara tahu jarak perjanjian lama dan perjanjian baru itu ribuan tahun saudara. Ribuan tahun. Penulis perjanjian lama gak mungkin tahu siapa nih yang akan genapi ya. Ini tentang siapa ya? Terus dibuat-buat supaya nyambung semuanya, gak bisa saudara, bedanya ribuan tahun. Dan Yesus sudah menggenapi 300 lebih. Dan ini sebuah penghiburan bagi kita. Kenapa saudara? Kalau Tuhan sudah menggenapi 300 lebih janji di dalam Yesus Kristus. Dan janji yang belum digenapi dan akan digenapi adalah kedatangannya kedua kali. Dan dia memulihkan segala sesuatu. Ini penghiburan bagi kita di dalam dunia yang rusak. Mungkin kita hari ini merasa menderita, Tuhan dunia kenapa makin jahat. Tuhan orang-orang makin jahat, hidup makin susah. Kita bisa berpegang pada janjinya untuk kembali datang kedua kali dan memulihkan segala sesuatu. Memerintah sebagai raja selama-lamanya. Bukankah ini sebuah penghiburan saudara? Itulah kenapa 2 Korintus 1 berkata ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. God fulfilled his promise in Jesus Christ. Saudara, kalau saudara lagi merasa Tuhan aku gak bisa merasakan engkau menepati janjimu. Seringkali kita gitu ya, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit kita bingung. Tuhan katanya engkau menyertai aku. Tapi kok engkau sepertinya gak menempati janjimu untuk menyertai. Aku gak merasakan penyertaanmu. Well, your feeling doesn't define the truth. Perasaanmu tidak menentukan kebenaran. Lihat kepada siapa yang menggenapi janjinya. Yesus Kristus. Lihatlah kepada Yesus. Karena dalam kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya dan melalui rohnya yang kudus yang diberikan kepada kita. Janji Tuhan untuk menyertai kita sudah digenapi di dalam Kristus. Kalau engkau gak merasa saudara Tuhan menyertai engkau, pandanglah kepada Yesus Kristus. Di dalam dia janji itu digenapi. Kalau saudara dalam hidup merasa kok sepertinya Tuhan tidak menepati janjinya, katanya aku lebih dari pemenang, tapi kok kayaknya hidupku tidak berkemenangan. Sekali lagi, your feeling doesn't define the truth. Lihat kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena lewat kematiannya, saudara mendapatkan kemenangan atas dosa. Di dalam kubur yang kosong, saudara mendapatkan kemenangan atas maut. Bukankah itu berarti lebih dari pemenang, saudara? Janji Tuhan bahwa saudara lebih dari pemenang digenapi di dalam Yesus Kristus.
Nah saudara, pegang ini. Menjelang masuk 2025. Ketika engkau gak merasakan, kayaknya aku gak merasakan janji Tuhan digenapi, pandang pada Yesus Kristus. Di dalam Dia, janji Allah semua digenapi. Nah saudara, berbicara tentang janji. Biasanya kalau kita janji sama seseorang, kita penuhi kepada orang yang qualified ya saudara ya. Kayak saya kalau janji ke anak saya berkata, Ruby kalau kamu bisa jawab diskusi tentang UC Kids berarti kamu memperhatikan tadi ya. Papa mama akan belikan mainan. Saya belikan mainan kalau dia lolos kualifikasinya. Kalau dia bisa jawab semua pertanyaan. Saya genapi janji saya kalau dia qualified. Kita genapi janji kepada orang kalau orang tersebut deserve it. Layak menerimanya. Contohnya nih buat yang masih belum menikah, kita janji untuk tidak meninggalkan seseorang. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tapi kalau orang itu nyakitin kita, orang tersebut misalnya nggak setia sama kita, bukankah kita meninggalkan dia? Karena janji kita tepati kepada orang yang layak untuk menerimanya. Kita janji untuk ketemu sama orang. Tentu sama orang yang spesial, yang berarti bagi kita atau yang bisa memberi kita keuntungan, meeting sama klien. Kalau klien itu sudah menolak proposal kita, ya ngapain meeting lagi? Kita tepati janji kepada orang yang layak, yang qualified, yang deserve. Tapi ini yang ajaib. Allah menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus. Bukan untuk mereka yang qualified. Bukan untuk mereka yang deserve. Seperti yang saudara dengar di Selah tadi. Kabar kesukaan datang kepada orang-orang yang lemah. Dan hal ini sejalan dengan apa yang tadi ayat 21 katakan, Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita gak pernah layak saudara. Kita gak pernah deserve. Tapi Yesus datang kepada kita yang tidak layak. Untuk melayakkan kita datang kepada Allah. Hari ini engkau bisa datang kepada Allah. Karena Allah lebih dulu datang kepada kita. You know we don't deserve Him. Kita gak seharusnya layak mendapatkan hal yang teramat indah ini. Hanya oleh anugerahnya, kasih karunia, kita menerima penggenapan janji Allah di dalam Yesus Kristus. Sebuah perenungan bagi kita. Kalau kita masih melihat Yesus sebagai pribadi yang biasa. Kalau kita tidak melihat Yesus lebih indah dari apa yang dunia tawarkan. Lebih indah dari jabatan. Lebih indah dari kemarahan kita yang terus kita pegang. Lebih indah dari validasi dari orang lain. You mention it semuanya. Maybe, mungkin. Saudara masih berpikir bahwa I deserve Jesus. Makanya kita gak lihat dia begitu berharga saudara. Kalau Natal jadi perayaan yang biasa. Natal jadi festival yang kita rayakan secara biasa saja. Mungkin kita masih berpikir I deserve Jesus. Well, let me tell you the truth. We don't. We don't deserve Jesus. Tapi ia diberikan kepada kita. Karena kasih karunia Allah. Bagi setiap kita. Kalau kita sadari itu saudara. Kita bisa memandang Yesus sebagai pribadi yang sangat berharga. Aku gak bisa, gak layak dapetin ini. Gak bisa aku dapatkan dengan apapun yang aku perbuat. Kita bisa melihat Yesus sebagai pribadi yang sangat indah. Dan begitu berharga bagi kita. Sehingga saudara selain di luar dari keseruan hadiah-hadiah yang kita dapatkan di hari Natal. Seharusnya Natal adalah momen perenungan kita. Bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima penggenapan janji Allah di dalam Yesus. Namun juga momen pengucapan syukur. Karena hal itu diberikan kepada kita sebagai hadiah yang berdasarkan kasih karunia-Nya. Itulah kenapa dikatakan grace, undeserved favor. Kita gak layak terima, tapi dikasih karena Dia mengasihi kita. Amin saudara. Poin saya yang ketiga. Boleh saya minta minum?
Poin kita yang ketiga adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Ayat 23 saudara. Ini ayat yang sangat indah. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, ayat 22 tadi berkatakan apa yang dinubuatkan melalui nabi. Nah nubuatan ini, ayat ini saudara diambil dari Yesaya 7 ayat 14 yang berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Dari Yesaya 7 ayat 14. Nah saudara, Immanuel sering sekali jadi tema Natal. Sering juga jadi ucapan doa bagi kita kepada orang yang sedang struggle, sedang berjuang. Kita suka bilang Immanuel ya. Tuhan menyertai kamu. Tentu saudara, ini adalah penghiburan bagi setiap kita. Melalui kelahiran Yesus, Tuhan yang transenden, pencipta alam semesta, berkuasa, lahir ke dalam dunia dalam wujud manusia, masuk dalam sejarah umat manusia. Ia merasakan apa yang kita rasakan, ia melewati apa yang kita lewati. Ini sebuah kekuatan bagi kita bahwa dalam apa yang kita lewati, ia ada menyertai kita. Dan bukan hanya menyertai, ia mengerti yang kita rasakan karena ia sudah melewatinya lebih dulu. Saudara ditolak, Yesus pernah ditolak. Saudara dikhianati, Yesus pernah dikhianati. Saudara merasa takut, Yesus pernah takut. Saudara sakit, Yesus mengalami sakit yang gak ada duanya di dalam setiap penderitaannya. Yesus bukan cuma menyertai. Yesus mengerti yang saudara rasakan. Tetapi kita gak bisa memandangnya sebagai sebuah penghiburan belaka. Ia selalu ada. Ia mengerti apa yang kita lewati. Tapi kalau kita hanya melihat dari angle ini, maka sadar tidak sadar ini akan menjadi tentang kita. Aku, dan aku. Kita lebih sering melihat Allah menyertai kita dengan POV seperti ini. Kita suka fokus sama yang menyertai kitanya, menyertai akunya. Kita lupa siapa yang menyertai kita sehingga semuanya jadi tentang kita. Immanuel seharusnya bukan hanya menghibur kita. Immanuel seharusnya membawa kita kepada sebuah pengagungan kepada Tuhan. Kenapa? Karena nama Immanuel seharusnya mengingatkan kita sejauh apa Tuhan berlari untuk mendapatkan kita. Allahnya jangan diblur saudara. Fokusnya jangan cuma di menyertai aku tapi kepada Allahnya. Betapa jauhnya Allah sebenarnya datang ke dalam dunia, ke dalam ciptaannya. Sebuah kontras yang sangat jauh. Allah yang sangat besar, Allah yang tidak terbatas, menjumpai kita yang sangat kecil dan terbatas ini. Ketika yang tidak terbatas turun menjumpai yang terbatas, itu sebuah jarak yang sangat jauh. Seorang pejabat kalau dia turun ke gorong-gorong, ke pemukiman orang miskin, itu sudah sebuah hal yang wow bagi kita. Dia turun, merendahkan dirinya. Kita wow banget. Kenapa kita nggak wow sama Allah yang turun menjadi manusia? Itu lebih spektakuler, lebih wow. Kalau saudara berpikir, ya itu kan hanya sejauh langit dan bumi, surga dan bumi. You miss the point. Kalau saudara berpikir itu hanyalah sejauh Allah yang mau lahir di dalam palungan. Saya beritahu yang ia lakukan lebih dari itu. Tuhan tidak aja memutuskan untuk lahir di palungan. Ia memutuskan lahir, bahkan tinggal di hati setiap kita. And still, we don't deserve it. We don't deserve Him. Kalau kita ingat poin pertama dan kedua, kita ini berdosa dan tidak layak. Nah pertanyaannya bagaimana kita yang gak deserve ini bisa menerimanya lahir bahkan tinggal di hati kita. Ini yang Dia lakukan. You know,
Pribadi Allah yang tangannya membentuk dan memegang seluruh alam semesta. Rela menjadi bayi yang digendong dan didekap oleh tangan ciptaannya. Ibunya sendiri. Pribadi Allah yang tangannya membentuk dan memegang seluruh alam semesta. Rela menjadi pribadi yang ditangkap dan mati di tangan ciptaannya. Pribadi Allah yang tangannya membentuk dan memegang seluruh alam semesta, rela diremukkan oleh tangan keperkasaan dan murka Allah, menanggung dosa ciptaannya di atas kayu salib. Supaya hati kita yang lebih kotor dari palungan itu layak jadi tempat Yesus lahir dan menetap selamanya. And still we don't deserve it. Sehingga saudara, Natal bukanlah sekedar dekorasi palungan, kita gak ada palungan saudara ya. Di mana seorang bayi sedang tidur di dalamnya. Namun ini poin terakhir saya, Natal adalah momen perenungan. Bahwa Allah yang tidak terbatas memilih untuk merengkuh keterbatasan manusia di dalam pribadi Yesus. Agar dia bisa lahir dan tinggal di dalam hati setiap kita. Agar dia, apapun yang kita alami, dia menyertai kita. Dan ini seharusnya melahirkan pengagungan kepadanya yang rela berlari sejauh itu untuk mendapatkan kita. Saudara, momen Natal, bolehkah saya minta pemusik untuk siap-siap? Momen Natal seharusnya bukan sekedar perayaan tahunan. Namun momen yang melahirkan pengagungan di hati kita kepada Allah yang menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Sebagai hadiah bagi kita yang gak layak menerimanya. Untuk menyelamatkan kita, umatnya, dari dosa dan kematian. Hari ini mari renungkan ini sama-sama. Dalam hidup kita, apa yang kita agungkan? Apa yang kita pegang erat sebagai suatu hal yang paling berharga? Apakah kita mengagungkan jabatan kita? Apakah kita mengagungkan penerimaan orang? Apakah kita mengagungkan reputasi kita? Mengagungkan status kita? Ataukah kita sudah mengagungkan dia sebagai pribadi yang layak untuk menerima segala pengagungan? Kalau hari ini saudara di dalam hati masih mengagungkan hal-hal yang dunia tawarkan, mari jadikan momen ini untuk bertobat saudara. Mari jadikan momen ini untuk mengingat kembali seberapa jauh Tuhan berlari untuk mendapatkan kita. Karena kalau kita gak ingat itu, kita gak ingat bahwa kita gak deserve dia, kita gak layak terima dia, kita gak bisa punya pengagungan bagi dia. Kita akan melihat hal-hal yang lain lebih indah dari dia. Kita akan lihat hal-hal yang lain lebih berharga dari dia. Kita akan melihat hal-hal yang dunia tawarkan lebih manis dari dia. Tapi hari ini saudara diingatkan, dia datang untuk kita yang berdosa, untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari segala kuasa dosa. Dan kita gak layak untuk terima itu. Tapi dia berikan karena kasih karunia-Nya. Kalau saudara ingat itu semua, ia akan bersinar lebih terang. Kristus akan bersinar sangat terang. Lebih indah, lebih manis daripada apa yang dunia tawarkan buat saudara. Saudara gak bisa lepas dari keterikatan dan dosa saudara dengan diancam akan hukuman. Saudara harus dikasih tahu ada pribadi yang memberikan hidupnya buat saudara, yang sama sekali gak layak untuk terima. Dia datang
kepada kita. Supaya kita bisa datang kepadanya kapanpun, dalam situasi apapun. Sebelum kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri sekali lagi. Saudara, lagu Emmanuel, Glory in the Highest. Oh, I love this song. Saya suka banget lagu ini. Kenapa, saudara? Karena menggambarkan seberapa jauh Allah berlari untuk mendapatkan kita. Sang terang dunia datang ke dunia yang Dia ciptakan. Sang batu penjuru terbaring di dalam palungan. Yang tidak terbatas rela dipegang oleh tangan ibunya. Sejauh itu ia berlari untuk mendapatkan saudara. Sehingga dia layak menerima pengagungan kita. Oh, I love this song. Emmanuel, Glory in the Highest. Karena ketika janji itu diucapkan, Emmanuel, Allah menyertai kita. Tujuannya adalah supaya hati kita semakin memuliakan Dia. So let's sing this song together. Dan